Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil analisa kami terkait rasio keuangan PT Sentral Proteina Prima Tbk pada tahun 2021 hingga 2025. Saya Stevina Grace Pujiani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada penelitian ini, kami menganalisis kinerja keuangan PT Sentral Proteina Prima Tbk periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya selama periode tersebut. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, laporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data yang tersedia. Ketiga, analisis rasio keuangan, yaitu metode untuk mengukur kinerja perusahaan melalui beberapa rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio penilaian. Seluruh teori tersebut menjadi landasan dalam menganalisis kinerja keuangan PT Sentral Proteina Prima Tbk periode tahun 2021 hingga 2025. Pada penelitian ini, kami menggunakan 5 jenis rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja PT Sentral Proteina Prima Tbk selama periode 2021 hingga 2025. Pertama, ada rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator yang digunakan yaitu ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kedua, rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Indikator yang digunakan ada gross profit margin, GPM, operating profit margin, OPM, net profit margin, NPM, return on assets, ROA, return on equity, ROE, dan return on investment, ROI. Ketiga, rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Indikator yang digunakan adalah debt to assets ratio, DAR, dan debt to equity ratio, DER. Keempat, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset. Indikator yang digunakan yaitu total asset turnover, TATO, inventory turnover, ITO, dan fixed asset turnover, FATO. Terakhir, rasio penilaian digunakan untuk mengukur nilai perusahaan berdasarkan harga saham, harga pasar saham. Indikator yang digunakan adalah price earnings ratio, PER, dan price to book value, PBV. Melalui kelima kelompok rasio tersebut, kami dapat menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, mulai dari likuiditas, profitabilitas, struktur permodalan, efektivitas penggunaan aset, hingga penilaian perusahaan di mata investor. Penelitian kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data yang diperoleh. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan tahunan PT Sentral Proteina Prima Tbk periode 2021 hingga 2025 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, BEI, dan situs resmi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, aktivitas, dan rasio penilaian. Hasil perhitungan setiap rasio kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan serta mengevaluasi kinerja PT Sentral Proteina Prima Tbk selama periode penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis rasio likuiditas perusahaan selama periode 2021 sampai 2025. Pada tabel ini terdapat 3 rasio yang dianalisis, yaitu pertama ada current ratio, 2 quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Pertama, current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Berdasarkan hasil analisis, current ratio mengalami peningkatan dari 0,88 kali pada tahun 2021 menjadi 1,09 kali pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, nilainya kembali meningkat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik dan relatif stabil. Kedua, quick ratio. Quick ratio itu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
Nilai quick ratio meningkat dari 0,36 kali pada tahun 2021 menjadi 0,44 kali pada tahun 2025. Walaupun mengalami peningkatan, nilainya masih berada di bawah 1 kali, sehingga perusahaan masih perlu meningkatkan aset yang paling liquid agar kemampuan membayar utang jangka pendek menjadi lebih optimal ke depannya. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Selama periode 2021 hingga 2025, nilainya berada pada kisaran 0,03 hingga 0,05 kali. Nilai ini masih tergolong rendah, yang berarti kas yang tersedia belum cukup untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu, pengelolaan kas perusahaan masih perlu ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhan kondisi likuiditas perusahaan dapat dikatakan cukup stabil. Hal ini terlihat dari current ratio dan quick ratio yang menunjukkan tren peningkatan. Namun, perusahaan masih perlu meningkatkan jumlah kas yang dimiliki agar kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi lebih kuat. Hasil analisis rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis, gross profit margin GPM meningkat dari 18,62% di tahun 2021 menjadi 20,07% di tahun 2025 yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba kotor tergolong baik. Operating profit margin menurun dari 10,19% menjadi 7,95% sehingga mengindikasikan adanya peningkatan beban operasional. Sementara itu, NPM, ROA, ROE, dan ROI mengalami fluktuasi selama periode penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba belum stabil. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, modal, dan biaya operasional agar profitabilitas dapat terus meningkat. Hasil analisis rasio leverage. Berdasarkan hasil analisis debt to asset ratio, DAR menurun dari 55,41% di tahun 2021 menjadi 47,48% di tahun 2025 yang menunjukkan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil. Selain itu, debt to equity ratio DER juga menurun dari 1,24 kali menjadi 0,90 kali, sehingga mencerminkan struktur permodalan yang semakin sehat dan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin rendah. Secara keseluruhan, rasio leverage PT Central Proteina Prima terbuka menunjukkan perkembangan yang positif serta kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban semakin baik. Berdasarkan hasil analisis, total aset turnover atau meningkat dari 1,25 kali di tahun 2021 menjadi 1,38 kali di tahun 2025, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, inventory turnover atau ITO menurun dari 7,03 kali menjadi 4,93 kali, sehingga mengidentifikasikan seputaran persediaan yang semakin lambat. Sementara itu, fixed asset turnover atau FATO meningkat dari 1,74 kali menjadi 2,41 kali, yang menunjukkan pemanfaatan aset tetap semakin efisien. Secara keseluruhannya, rasio aktivitas menunjukkan efektivitas penggunaan aset yang semakin baik, meskipun pengelolaan persediaan masih perlu ditingkatkan. Nah, berdasarkan hasil analisis price earning ratio PERS berfluktuasi dari 2,56 kali di tahun 2021 menjadi 8,85 kali di tahun 2025, yang menunjukkan perubahan persepsi investor terhadap prospek pertumbuhan laba perusahaan. Sementara itu, price to book value PBF menurun dari 1,97 kali menjadi 0,99 kali, sehingga menunjukkan bahwa harga saham perusahaan masih berada di sekitar atau di bawah nilai bukunya. Secara keseluruhan, rasio penilaian menunjukkan bahwa persepsi pasar terhadap PT Central Proteina Prima Tbk masih berfluktuasi, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan untuk meningkat nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan periode 2021 hingga 2025, PT Central Proteina Prima Tbk ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Rasio likuiditas relatif stabil meskipun quick ratio dan cash ratio masih rendah. Rasio aktivitas dan leverage menunjukkan perkembangan yang positif melalui peningkatan efektivitas penggunaan aset serta penurunan tingkat utang. Sementara itu, rasio profitabilitas dan rasio penilaian masih mengalami fluktuasi, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas, dan nilai perusahaan agar kinerja keuangan dapat terus berkembang di masa yang mendatang. Sekian untuk presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.